Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran Hal Meminta dengan topik Iman yang Berkuasa. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Oke, shalom semuanya. Oke, kita buka di kitab Lukas. Kemarin kita sudah belajar ada Lukas sedikit ya. Ini di Lukas 4, kejadian waktu Yesus ditolak di Nazaret. Mungkin saya mau baca sedikit lah ya, atau saya ceritakan sedikit lah. Ini Yesus lagi pulang ke Nazaret. Nazaret itu adalah tempat Yesus dibesarkan. Dia lahir di mana ya? Bethlehem ya, lahir di Bethlehem. Akhirnya berapa lama kemudian terjadi masalah bahwa Herodes mau membunuh semua orang-orang bayi-bayi di Bethlehem. Akhirnya Yesus mesti keluar dari Bethlehem dan dia pergi ke Nazaret. Dari Nazaret saya percaya mungkin setelah dari Bethlehem ya. Jadi Tuhan tidak berpindah lagi. Jadi setelah pindah dari Bethlehem, dia pindah ke Nazaret. Dia sampai umur 30 tahun di Nazaret. Jadi dikatakan dibesarkan, tidak ada tertulis bahwa Tuhan Yesus berpindah kemana, ke Yerusalem atau gimana, tidak ada. Jadi semua satu kampung kenal sama Tuhan Yesus, sama Yesus lah kita ngomong saat itu ya. Kenapa saya kenal? Karena di sini mungkin ada yang masih pernah tinggal mungkin di pedesaan ya, atau daerah gimana. Biasanya kalau di pedesaan kental ya, kiri dan kanan, nggak seperti di kota. Saya nggak kenal tetangga saya. Saya tinggal udah hampir di sini udah 5-6 tahun. Ada 5-6 tahun, ada kan? Ada ya. Saya kenal di sebelah ini notaris, tapi saya nggak tahu namanya siapa. Yang di sini saya juga nggak tahu, depan juga nggak tahu, semua juga nggak tahu. Jadi kata tidak tahu itu benar-benar kental bagi orang Jakarta. Tetapi kalau di sini Yesus dia pulang ke Nazaret, tempat dia dibesarkan, semuanya tahu Yesus. Kenapa saya bilang tahu? Kalau di daerah, di pedesaan, ini zaman ini adalah bukan zaman kayak perkotaan yang acuh tak acuh. Saat itu benar-benar kenal. Kalau katakan saya bilang kenal, itu benar-benar kenal. Bapaknya, engkongnya, semuanya dia kenal. Nah, akhirnya setelah umur 30 tahun, Yesus keluar dari Nazaret untuk memberitakan kerajaan Allah. Mulailah dia berkeliling sebentar. Akhirnya Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat, banyak sekali di luar sana. Saat kayak gini, kalau mujizat itu, kalau kita bangun pabrik, ada sesuatu, kita jadi orang kaya, akhirnya kita pulang ke kampung, akhirnya, kamu sukses ya, kamu bangun pabrik ya di sana segala macam, itu nggak heboh. Kenapa saya bilang nggak heboh? Atau pulang kita bawa mobil mewah, antar mobil Ferrari atau gimana ke kampung, itu nggak heboh. Bisa dikatakan ya itu masih sebuah mobil, itu masih kesuksesan bangun pabrik, atau misalnya ya masih nggak heboh. Tapi saat itu Yesus adalah dia sembuhin orang yang buta melek. Bahkan terjadi ada sesuatu hal yang luar biasa, orang mati pun dibangkitkan. Heboh nggak? Di sini kalau misalnya di sini ada Pak Daniel sama Bu Yolanda ke Jakarta, tiba-tiba ada satu pelayanan, tumpang sana, tumpang sini, akhirnya sembuh, bangkit, akhirnya pas pulang ke Medan, berita, wah Ibu Yolanda di Jakarta, tumpang orang, menumpangkan orang, tumpang tangan orang sembuh segala macam, heboh nggak di Medan? Pasti heboh. Kenapa heboh? Langsung bisa dikatakan, ayo Ibu Yolanda, Pak Daniel, buka KKR di sini, kita sesuatu, atau misalnya di sini ada Hemi atau gimana melakukan sesuatu yang mujizat, heboh nggak? Heboh. Begitu pula dengan Yesus seperti ini. Waktu Yesus pulang ke kampung halamannya, heboh luar biasa. Suatu kejadian yang di luar nalar, belum pernah ada orang seperti ini melakukan mujizat. Dan mujizatnya itu sekali lagi bukan satu, bukan dua, bukan accidentally, bukannya dari 1000 orang doain tidak ada sembuh, yes kita bersaksi kemarin saya ada numpang tangan sembuh loh, enggak, kesaksian begitu banyak sekali. Akhirnya penduduk setempat percaya nggak pada Yesus mendengar kabar seperti itu? Percaya ya, ada tanda-tanda percaya. Kalau nggak percaya nggak mungkin ngomong bahwa weh luar biasa nih Yesus datang.
Akhirnya saat itu Yesus masuk ke tempat ibadah ya, sinagog. Akhirnya Yesus mau berkhotbah di sana. Dalam khotbahnya bagus sekali dikatakan Roh Allah ada dalam padaku, dia memberitakan kabar baik semuanya. Dan akhirnya semua orang yang mendengarkannya, apa dikatakan? Khotbahnya jelek. Ini nggak masuk akal, nggak ngerti saya. Enggak, semuanya terkagum-kagum. Dikatakan khotbahnya luar biasa, mengena kepada kita semua. Sampai dikatakan bagus banget khotbahnya. Ada iman nggak? Ada ya, kelihatannya tanda petik. Yang dikatakan bahwa mereka semua mengenal Yesus. Kalau dibandingkan sama saya, kerabat yang di situ, saya nggak ada apa-apanya. Saya nggak pernah mengenal Yesus secara tatap muka. Mereka kenal Yesus hampir 30 tahun. Secara hubungan, baiknya mereka baik, luar biasa. Saya mau ngomong sesuatu ini biar ada sedikit ya nanti, bahwa ini kejadian luar biasa sekali, yang di luar nalar bagi saya. Mereka mendengar kabar Yesus yang melakukan mujizat, mereka ingin melihat. Bukan hanya mereka ingin melihat, mereka ingin mengalami. Pada dikatakan bahwa Yesus, tunjukkanlah apa yang telah kamu lakukan di sana, kamu lakukan di sini juga. Mereka semua ada ekspektasi. Kenapa saya bilang punya ekspektasi? Mereka datang ke rumah ibadah itu bukan dengan, ini siapa sih ini orang? Saya ingin tahu segala macam, enggak. Mereka ada ekspektasi yang luar biasa. Mereka pun ingin menerima sesuatu daripada Yesus. Entah kesembuhan atau gimana, tunjukkan kuasa yang telah kamu lakukan di sana, kamu lakukan juga di sini. Yesus berkhotbah. Dan khotbahnya, kalau saya katakan, ya Yesus saat itu mereka nggak ngerti, makanya mereka nggak mendapatkan apa gimana. Mereka terkesima. Mereka semua menerima khotbahnya Yesus. Mereka mengerti khotbahnya Yesus dan mereka terkagum-kagum dengan khotbahnya Yesus. Tidak ada yang salah dengan Yesus saat itu. Akhirnya setelah itu Yesus ngomong begini. Setelah beres dia ngomong, saya tahu kalian lagi menanti-nantikan saya melakukan mujizat. Makanya kalian pun katakan, tunjukkanlah di sini. Apa yang telah kamu lakukan di sana, tunjukkan di sini. Saya juga ingin menerima. Baik nggak Yesus ngomong seperti itu? Baik. Akhirnya Yesus berkhotbah sesuatu lagi, dikatakan seperti begini. Waktu zaman kelaparan, zaman Elia, semua kelaparan benar. Kata kelaparan itu bukan zaman COVID kemarin. COVID kita masih bisa beli makanan ya, walaupun waduh ketakutan di luar, kita masih bisa beli makanan, masih bisa beli GoFood. Kita nggak, saya yakin ya dari semua ini waktu zaman COVID 2 tahun terakhir, ada kesulitan makanan nggak? Tidak ada, semuanya masih bisa makan. Zamannya waktu Elia, selama 3,5 tahun waktu Elia katakan bahwa tidak akan ada hujan sebelum aku katakan, itu benar-benar kelaparan luar biasa. Kenapa luar biasa? 3,5 tahun tidak ada hujan. Kita makanan mungkin kalau tidak ada hujan, kemarin ada padi di depan, berapa hari nggak disiram? Seminggu, semua. Cuman seminggu langsung. Saya bilang, Bu Yolanda, coba kasih air lagi, mungkin bisa tumbuh. Nggak tumbuh lagi. Atau kalau orang desa ngomong, gagal panen. Bener ya? Saya baru ngalamin nih, kalau orang desa ngomong ada gagal panen, itulah kejadian kemarin, gagal panen. Kalau gagal panen 1 kali masih sabar ya. Ini gagal panen kalau misalnya setahun di Indonesia 3 kali loh. Iya benar 3 kali ya. Yang ada nanam padi 4 bulan ya panen ya. Jadi setahun 3 kali gagal panen, 3 tahun 9 kali gagal panen. Stres nggak? Stres. Semua stres. Mereka ada nggak sih yang berdoa kepada Tuhan? Tuhan tolong berikan saya makanan. Ada nggak berdoa seperti mereka? Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Dari semua, walaupun ini orang Israel, orang yang meninggalkan Tuhan, mereka pasti ada ingat kepada Tuhan. Tuhan tolongi saya. Saya nggak makan sudah berhari-hari. Dikatakan. Saya kasih perumpamaan sedikit begitu ya, biar tahu dia punya kejadiannya. Ada nggak yang berdoa kepada Tuhan? Ada. Diberi makan nggak sama Tuhan saat itu? Firman Tuhan katakan, Tuhan tidak memberi makan. Satu dikatakan, ini firman Tuhan ya, bukan saya ya. Jadi bukan koheki begitu sendiri nih, ayatnya ada di sini. Saya cuma hanya kasih summary sedikit. Saat itu Tuhan tidak bantu sedikit pun.
Kenapa dikatakan waktu ada kelaparan hebat di Israel 3,5 tahun, Tuhan tidak membantu satu orang pun di Israel, padahal mereka berdoa kepada Tuhan? Atau dikatakan mungkin doanya kurang, cuman hanya sekilas saja, mungkin kurang pakai acara tangisan. Kan kalau kita berdoa dengan tangisan lebih afdol ya. Saya pernah dulu punya masalah, masalah pusing, akhirnya saya nangis kepada Tuhan. Tuhan tolongi saya punya banyak masalah. Sambil berdoa, sambil, ada yang begitu sih berdoa? Apa cuma saya doang? Nggak tahu kalian punya masalah besar, menangis nggak kepada Tuhan? Menangis. Waktu menangis, kita expect nggak Tuhan menjawab? Oh jelas, ini air mata ini mahal loh. Dikatakan. Ini kalau saya timbang air mata ini 1 ember. Mahal, ini bukan air mata buaya kita orang-orang dunia katakan ya, yang keluar air tanpa sebab. Kita curahkan dari hati ini untuk menangis kepada Tuhan. Saat itu Tuhan tolongin saya. Ada nggak orang Israel saat itu berdoa seperti itu? Pasti ada. Kalau kita dalam kesusahan, pasti menangis dari situ. Ditolong nggak sama Tuhan? Tidak. Itu ke satu. Atau kalau kita katakan bahwa oh enggak, kamu penderitaannya cuma 1 orang, kumpulin 5 orang yang senasib, yang punya masalah yang sama, kita kumpul ngomong sama Tuhan, Tuhan pasti penuhi permintaan kita. Kita sepakat berlima. Ini lagi punya masalah nih semua nih, kelaparan. Sepakat nggak mereka berdoa? Sepakat. Kalau misalnya kalau kita mau jalan-jalan mungkin nggak sepakat, tapi kalau dalam kesedihan, sepenanggungan, biasanya satu hati mereka akan sepakat berdoa. Ada nggak yang melakukan seperti itu? Saya yakin ada. Saya yakin ada. Tapi firman Tuhan katakan, ditolong nggak sama Tuhan? Tidak ditolong. Pada waktu ngomong seperti begitu, ini satu kejadian. Akhirnya Tuhan kasih lagi ilustrasi lagi. Bukan ilustrasi. Cerita di firman Tuhan adalah begitu banyak orang yang sakit kusta di Israel saat itu. Waktu zaman Elisa. 1, 2, mungkin banyak lah. Mungkin penyakit kusta. Kalau sekarang saya nggak pernah lihat orang kusta sih ya. Mungkin karena zaman sudah modern. Ada ya? Mungkin yang sudah tangannya udah nggak ada, tapi sekarang sudah ada obatnya ya. Sudah ada obatnya. Kalau saya ketemu orang kusta, kalau sekarang orang tua saya nggak pernah ngajarin, lu jangan deket-deket sama kusta, nanti tular. Saya nggak pernah, orang tua saya ingatin saya seperti itu. Zamannya Elisa, penyakit kusta itu luar biasa. Kalau ada kusta, sakit kusta, apa yang firman Tuhan katakan? Orang kusta ini harus berteriak, saya kusta, saya kusta, saya kusta. Najis, semua orang suruh minggir. Bayangin kalau kita sakit kusta, begitu menderitanya. Saya waktu berjalan di pasar harus ngomong saya kusta, saya kusta, saya najis, biar orang tahu, biar orang minggir. Kalau orang tersebut tidak ngomong seperti itu, hukumannya apa? Lemparin batu atau diasingkan keluar. Segitu luar biasanya penyakit ini. Banyak nggak mereka segitu? Banyak. Firman Tuhan katakan di saat itu waktu dia bilang banyak, begitu banyak orang sakit kusta. Sekarang saya gini, orang yang sakit kusta, mungkin karena dia menerima kali ya, menerima penyakit dia dan dia nggak berdoa sama Tuhan. Dia katakan, ya sudahlah, karena saya sudah sakit kusta, terima nasib aja. Saya yakin tidak begitu. Mereka akan minta kepada Tuhan untuk disembuhkan. Mungkin kayak tadi saya katakan prosesnya, mungkin dia cuma sendiri, mungkin dia berdoa tidak menangis. Orang kalau sudah sakit kusta menderita luar biasa. Tekanan batin, tekanan jasmani, semua tekanan pasti dia nangis minta Tuhan untuk disembuhkan. Firman Tuhan katakan waktu zaman Elisa, banyak sekali orang kusta di Israel disembuhkan gak sama Tuhan? Ini bukan saya yang ngomong loh ya, firman Tuhan yang ngomong. Tidak ada satu orang pun yang disembuhkan. Kecuali dia katakan ada satu orang yang namanya Naaman. Saat itu akhirnya Tuhan Yesus membandingkan orang Israel yang begitu besar, orang yang dikuduskan sama Tuhan, orang yang benar-benar pilihan Allah, tapi Allah nggak peduli. Tapi Allah cuma peduli sama orang Syria, 2 orang. Tuhan jelaskan perempuan dari Sarfat, saya nggak ngerti Sarfat di Sidon gimana, pokoknya di luar Israel, yang bukan bagian dari janji Allah.
Tersinggung nggak kita kalau misalnya dikatakan si orang Israel seperti itu? Tuhan nggak sembuhkan kalian orang Israel, tapi sembuhkan itu orang luar. Yesus yang ngomong. Kalau bukan Yesus mungkin saya nggak percaya. Saya akan katakan ini orang ini nggak bener, bikin cerita yang sembarangan. Karena Yesus yang ngomong, mau nggak mau saya mesti percaya. Dan percaya bahwa ini satu kebenaran. Kenapa saya bilang satu kebenaran? Sekali apa yang dikatakan itu adalah benar. Saat itu waktu Yesus ngomong seperti itu, respon orang Israel gimana? Oh iya benar ya. Ternyata saya harus bertobat segala macam. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kerabat tersebut? Orang yang mengenal Yesus 30 tahun. Orang yang terkesima dengan khotbahnya. Orang yang menanti-nantikan mujizat dari Tuhan. Orang yang benar-benar sepakat semuanya untuk bisa menerima dari Tuhan. Waktu Tuhan ngomong seperti ini, 2 kejadian. Tiba-tiba yang penuh dengan pengharapan akhirnya menjadi beringas ingin membunuh Yesus. Waktu saya baca pertama kali ini dulu, saya yang benar-benar gak ngerti. Kenapa saya bilang saya gak ngerti? Ada apa ya? Dikatakan bahwa seorang nabi tidak dihargai di kampung halamannya. Mungkin ini sebabnya. Dikatakan. Jadi setiap kalian ini kalau yang pulang kampung hati-hati nih. Kejadian pasti akan dilemparin batu lagi. Enggak. Bukan itu. Tuhan Yesus ngomong seperti begini bahwa seorang nabi tidak akan dihargai di kampung halamannya. Saya pikir gara-gara dia adalah di kampung halamannya, mereka semua ingin tidak menghargai dia dan ingin ngelemparin batu. Tadi saya katakan dari awal, mereka terkesima. Mereka bangga sekali dengan Yesus balik. Karena begitu seperti kayak dia itu, seperti kayak selebriti. Dia mendapatkan, harus dilakukan yang luar biasa. Tapi waktu Yesus ngomong 2 hal ini, bahwa Tuhan tidak menolong kalian, orang Israel. Tuhan tidak memberi makan orang Israel untuk kelaparan dan tidak menyembuhkan orang Israel waktu sakit kusta. Tuhan hanya menyembuhkan orang yang di luar. Tersinggung habis orang Israel saat itu. Waktu tersinggung habis yang luar biasa, apa yang terjadi? Orang tersebut langsung mengambil batu ingin membunuh Yesus. Bagi saya benar-benar di luar nalar sekali. Yesus memberikan satu kebenaran, akhirnya orang Israel ingin melempari Yesus. Sekarang saya tanya, kenapa Yesus ngomong seperti itu? Kenapa kejadian pada waktu kelaparan terjadi, pada waktu orang Israel meminta diberikan makanan, tapi Tuhan tidak berikan? Waktu banyak sekali orang kusta minta disembuhkan waktu zaman Elisa, kenapa tidak disembuhkan? Ini akan terjadi dalam hidup kita sekarang. Pada waktu kita sekarang berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolongi aku, saya punya masalah finansial. Tuhan jawab enggak? Ada kemungkinan Tuhan tidak jawab. Ini. Loh, bukankah Tuhan selalu mengasihi kita dan memberikan kepada kita segala sesuatu? Bukankah Yesus mati di kayu salib buat kita? Sekarang saya tanya, orang-orang yang tadi di kampung itu, mereka percaya mujizat nggak? Mereka percaya mujizat Yesus lakukan. Mereka mengenal Yesus nggak? Mengenal Yesus 30 tahun. Apa yang kurang? Mereka meminta kepada Tuhan mungkin dengan menangis, mungkin dengan menangis. Sama persis apa yang kita lakukan sekarang. Pada waktu kita tidak mendapatkan dari Tuhan, dan kita seolah-olah kayaknya ada yang kurang. Harus kita lakukan apa lagi nih supaya terjadi apa yang Tuhan berikan? Tuhan katakan Tuhan tidak berikan. Titik. Kenapa Tuhan tidak berikan? Karena orang Israel tidak melakukan dengan iman. Orang perempuan janda yang di Sarfat melakukan dengan iman. Orang Israel yang sakit kusta tidak melakukan dengan iman, meminta kepada Tuhan. Orang Naaman, dia melakukan dengan iman. 2 perbedaan yang luar biasa. Kalau kalian sekarang mengatakan bahwa saya anak Tuhan, Tuhan akan berkati saya. Tuhan berkewajiban untuk memberkati saya. Kalian akan salah langkah. Saat itu orang Israel berkata, saya ini orang Israel. Saya mengenal Yesus. Tuhan berkewajiban untuk memberi makan saya, untuk memberikan mujizat, segala sesuatu yang Tuhan sediakan diberikan kepada saya tinggal menerima aja. Salah besar. Sama kejadian orang Israel tersebut. Makanya Tuhan katakan saat itu,
Mereka begitu waktu dibilang sama Tuhan seperti begitu, mereka tersinggung luar biasa. Saya adalah umat pilihan orang Israel. Kalau misalnya ada orang Israel, ada orang dunia, kalau Tuhan ingin memberi makan, duluan siapa? Mesti duluan orang Israel dulu, baru orang dunia. Itu cara berpikir orang Israel saat itu. Itu pun dilakukan kita sekarang. Kalau ada orang dunia di sini, ada orang Kristen, Tuhan akan beri makan siapa duluan? Orang Kristen dulu. Bagi Tuhan, no. Tuhan tidak akan berikan kepada orang Kristen. Kenapa? Setelah Tuhan Yesus, mungkin 200 tahun kemudian ya, memang terjadi 400 kemudian kota Romawi, kita ngomong 400 kemudian lah, 400 tahun kemudian. Selama 1600 tahun, dari tahun 400 sampai tahun sekian, begitu banyak kekacauan di dunia ini. Banyak sekali ya masalah di dunia ini. Pengajaran yang gak benar, segala macam. Begitu kekacauan, kelaparan, penderitaan, Tuhan menolong gak orang Kristen? Tidak. Maka terjadi ada yang namanya mungkin kelaparan, musibah segala macam. Tuhan tidak menolong sedikit pun. Bagi Tuhan, Tuhan tidak membedakan mana orang Kristen, mana orang dunia. Tidak. Yang Tuhan bedakan adalah iman. Imannya seperti apa? Ini yang penting sekali. Kalau kalian menghadap kepada Tuhan karena saya orang Kristen, Tuhan berkewajiban untuk menolong saya. Ini firman-Nya. Tuhan tidak berkewajiban sedikit pun. Makanya orang Israel saat itu marah besar, dibilang seperti itu. Sekarang ini sedikit yang kita mau belajar. Apa sih iman tersebut? Kenapa iman itu? Apakah kita berdoa kepada Tuhan? Itu bukan iman. Orang Israel itu berdoa kepada Tuhan supaya dibebaskan dari masalah dia. Apakah kalau kita dengan menangis kepada Tuhan timbul iman? Orang Israel juga menangis. Atau kita kumpulkan orang-orang yang senatif, yang dikatakan kita akan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Yuk kita kalau misalnya ada orang-orang yang senasib, yang punya iman, yang punya tanda petik keperluan, yuk kumpulin semua, pasti dengan doa yang lebih luar biasa. Itu pun bukan iman. Saya kasih tahu iman itu seperti apa. Dia punya janda miskin. Kalau kita mau teliti lagi janda miskin tersebut, janda yang di Sarfat ini, dia lagi nggak punya apa-apa, habis total. Dia mengalami nggak kelaparan? Mengalami kelaparan sama seperti di Israel. Karena dia punya kelaparan tersebut, ternyata dia menjalar kemana-mana. Bukan hanya di Israel aja. Jadi di luar pun tidak ada makanan. Saya yakin mungkin dia orang yang punya dulu, karena mungkin ada bertahan, masih ada sisa makanan ya, bagaimana. Jadi waktu dia nggak punya makanan, dia masih mau berbagi kepada orang. Bagaimana pada waktu dia lagi kaya? Kenapa saya ngomong seperti ini? Sulit sekali bagi kita. Mungkin kalau kita lagi banyak uang, mungkin kita bisa berbagi kepada orang sedikit. Tapi kalian punya karakter akan dites sama Tuhan pada waktu kalian lagi susah. Iman seseorang tidak bisa dikatakan iman pada waktu lagi senang-senang. Pada waktu kita lagi senang-senang gak punya masalah, oh saya punya iman kepada Tuhan. Belum tentu kalian punya iman. Iman kalian akan dites dengan namanya kesusahan dan penderitaan. Pada waktu ada penderitaan tersebut, orang si janda miskin tersebut masih memberi. Padahal kan walaupun dia sudah nggak punya apapun. Contohnya gimana? Pada waktu Elia diutus oleh Allah pergi ke janda tersebut. Janda tersebut dikatakan begini, Elia ngomong, saya lapar, tolong berikan saya minum dan makanan. Dia nggak pernah kenal Elia sebelumnya, bukan kerabatnya. Dan apa yang terjadi? Dia punya janda tersebut yang ngomong begini, bukan dia katakan, pergilah, saya juga nggak punya makanan, lu bikin sulit aja. Dia bilang enggak. Dia katakan gini, demi Allah yang kau sembah, makanan saya ini tinggal terakhir. Saya bukan gak mau kasih ke kamu. Saya makanan tinggal sedikit, yang akan saya makan sekarang, besok saya akan mati. Jadi kalau saya kasih ke kamu pun percuma. Tidak ada sisa sedikit pun, nanti kita sama-sama mati besok. Tapi Elia ngomong kepada janda tersebut, jangan takut, berikan kepada saya dulu. Setelah itu, nanti kamu makan. Ada jaminan nggak dari Elia? Elia nggak ada jaminan.
Dia punya janda tersebut tidak ada jaminan kalau Elia akan memberi makan dia. Tidak ada. Apa yang terjadi? Janda tersebut merelakan harta dia yang paling terakhir, yaitu roti sepotong dengan minyak sepotong. Besok dia sama keluarganya semua mati, dengan anak-anaknya mati karena udah nggak ada makanan lagi. Pada waktu tinggal sedikit ini, dia berikan kepada orang lain. Itu luar biasa. Itu imannya yang luar biasa. Kalau kita katakan kita menangis kepada Tuhan untuk Tuhan menolong kita, itu bukan iman. Kalau kita berpuasa di hadapan Tuhan untuk supaya Tuhan menolong kita dengan puasa kita dengan iman, itu bukan iman. Puasa itu bukan iman. Atau kita ke gereja setiap minggu. Saya sudah hadir di gereja, saya sudah ikut kebaktian, itu bukan iman. Itu bukan iman. Karena dikatakan iman akan teruji pada waktu penderitaan. Pada waktu ada masalah tersebut, iman kalian akan teruji di situ. Benar nggak punya iman? Dan apa yang terjadi janda tersebut itu luar biasa imannya. Yang dikatakan is okay. Besok juga kalau sekarang saya makan pun besok saya mati. Kalau saya berikan kepada orang lain mati hari ini besok nggak ada bedanya. Bagi saya nggak ada masalah. Saya berikan kepada orang lain dulu aja. Pada waktu dia berikan kepada orang lain, kepada Elia makan, sudah kenyang, mungkin Elia, aduh kenyang. Janda tersebut, saya gimana? Mungkin Elia ada jeda kali sedikit ya, tiba-tiba, ya mungkin sejam apa 2 jam, tiba-tiba Elia ngomong, coba cek, dia punya tempayannya. Akhirnya perempuan itu cek tempayan, tiba-tiba nongol sedikit lagi tepungnya. Janda tersebut bingung, perasaan tadi saya sudah ambil, habis, kok nongol lagi sedikit tepungnya? Salah kali saya tadi kali. Mungkin mata saya nggak lihat. Mungkin saya sudah tahu hun. Hun itu bahasa apa? Pikun. Ya, mungkin janda tersebut, mungkin saya pikun. Ya udahlah saya masak dia makan. Akhirnya besok, waktu dia mau makan lagi, lihat lagi, timbul sedikit lagi tepungnya. Dan apa yang terjadi? Berapa lama itu tepung itu timbul? 3,5 tahun. Setiap hari timbul, teng. Dulu saya berpikir adalah tiba-tiba, bung, gede banget, yes. Saya dapat persediaan 3 tahun. Enggak. Setiap hari dia harus ambil itu tepung, kasih dulu Elia. Kan kemana saya sudah kasih? Enggak, Elia kan katakan kasih saya dulu. Karena kenapa Elia bisa dimakan sama janda itu kan? Karena Elia mendapat makan janda tersebut. Masa Elia puasa 3,5 tahun? Enggak, Elia enggak puasa. Makan setiap hari waktu janda miskin tersebut dikatakan, Elia, gimana? Tinggal segini lagi. Kasih saya dulu. Lah, nanti gimana saya? Kasih saya dulu. Dia kasih ke Elia makan, setelah Elia makan beres, dia lihat tepungnya, nongol lagi. Setiap kali begitu, setiap hari. Itu iman yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Apakah janda miskin itu menangis kepada Tuhan, tolongi saya Tuhan, saya besok nggak makan? Itu bukan iman. Saya pernah baru cerita sama Aling. Iman kalian akan diuji dengan penderitaan dan kesulitan. Tanpa kesulitan, tanpa penderitaan, iman kalian akan semu. Tapi, saya pakai kata tapi. Penderitaan kalian, kesusahan kalian, kalau kalian nggak ngerti cara handle-nya, akan menghancurkan iman kalian. Contohnya gimana? Pada waktu murid-muridnya Yesus, waktu dia berlayar, Tuhan katakan pergi ke sana, di tengah jalan ada punya masalah, murid-muridnya ketakutan luar biasa, matilah gua. Ada kesulitan kan? Iman dia harusnya diuji dengan kesulitan, dibilang mati gua, aduh lu harus sampai menangis, Tuhan tolongin gua segala macam. Pada waktu kalian punya ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, kemarahan, pada waktu terjadi kesulitan dan penderitaan, iman kalian akan hancur. Kalau kalian nggak mengerti cara menghadapi penderitaan tersebut, iman hanya bisa diperkuat dengan penderitaan dan kesusahan. Tapi kalau kalian nggak ngerti cara menghandle penderitaan kesusahan ini, justru akan jadi bumerang dengan iman kalian. Tapi kalau kalian mengerti menghadapi masalah tersebut, dan dikatakan nggak ada masalah, kalau besok mati pun, it's okay.
Tuhan masih mengasihi saya akan tetap berjalan, nggak ada masalah. Kalau Yesus mati di kayu salib, kalau Allah memberikan Yesus kepada kita, mana mungkin Tuhan membiarkan saya mati? Nggak ada masalah. Apa yang terjadi dari perbuatan-perbuatan kalian, hati kalian, Tuhan akan lihat. Luar biasa orang ini punya iman. Iman itu bukan karena kalian mengaku-ngaku, saya percaya janji Tuhan, saya tahu janji Tuhan, segala macam itu semua. Itu bukan iman. Itu hanya meresponi apa yang Tuhan sudah kasih tahu, oke. Tapi Tuhan akan melihat iman kita dari perbuatan kita. Dan iman kalian akan dites dengan yang namanya kesulitan dan kesusahan. Kenapa saya ngomong seperti gini? Yang kedua adalah, yang pertama adalah janda miskin itu tersebut. Yang kedua adalah, apa sih iman tersebut? Iman adalah yang dilakukan oleh Naaman. Kalian bisa baca, saya nggak membuat satu konsep sendiri. Apa yang dilakukan oleh Naaman? Naaman saat itu dia punya masalah. Menangis nggak? Yes. Siapa yang sakit kusta tidak menangis? Menangis. Tapi saat itu Naaman itu ada di Syria, jauh sekali dari Israel. Dia mendengar kabar ada seseorang yang diurapi oleh Allah yang bisa menyembuhkan dia. Mungkin saat itu Israel lagi down, Syria lagi di atas. Mungkin begitu, karena dia katakan panglima ini kaya sekali. Di Israel lagi sulit, berarti kelihatannya Syria ini punya power untuk menghancurkan Israel. Bisa nggak Naaman katakan, coba panggil siapa prajurit gua, cari yang namanya Elisa. Panggil suruh ke sini. Bisa nggak? Bisa. Dia punya power, dia punya uang. Dia bukan orang bodoh. Dia mungkin bisa di rumah, ngapain gue capek-capek nyariin orang ini. Gue lagi sakit lagi. Kalau nggak sakit masih mending. Kalau orang lagi sakit biasanya mau di rumah terus ya. Siapa ada di sini kalau lagi sakit masih bergerak sana kemari? Enggak. Kalau lagi sakit mau di rumah terus. Cari tabib, suruh datang ke rumah. Saya punya uang, suruh dia mereka datang. Berapa duit sih, mesti bayar segala macam. Apa yang dilakukan oleh Naaman? Dia waktu mendengar ada seseorang bisa menyembuhkan dia pergi mencari orang tersebut. Perlu waktu enggak? Perlu tenaga enggak? Perlu waktu, tenaga, dan uang mesti spend? Perlu. Spend adalah dia bergerak. Dan apa yang terjadi? Dia berjalan, dia mencari. Apakah langsung dapat karena ada alamatnya? Enggak, kayak sekarang ada GPS enak ya. Kiri kanan nyampe langsung. Saya kemarin pakai GPS. Saya mau cerita kemarin, saya ada janji sama orang dari rumah saya. Waktu itu saya salah. Ini sekali bodohnya sampai ampun. Saya mau cari satu pabrik. Waktu pabrik tersebut katanya di dekat Raya Bogor. Saya ingatnya Bogor. Waktu saya cek GPS, nggak mau ke sana. Ya udahlah, saya klik cari Bogor. Waktu ke Bogor, ke sana, akhirnya bayangin pagi-pagi langsung ke Bogor. Saya lupa karena saya lagi sibuk, saya lagi buru-buru sekali, saya mesti ngurusin kantor, mesti nyetir segala macam, kumpul jadi satu. Langsung saya pikir di Bogor, nanti kalau sampai Bogor baru cari gitu ya, Raya Bogor. Teman saya atau dia punya partner saya katakan bukan di Bogor tapi mendekati Bogor. Ya udah sama aja lah. Waktu saya klik di Bogor, saya lupa. GPS tersebut waktu saya klik asal-asalan, saya lupa, saya ikutin terus. Yang harusnya saya sampai ke tempat tersebut cuma 15 menit, saya nyampe ke sana 1 jam lebih, balik lagi 1 jam lebih. Yang nyasar gara-gara GPS. Maki-maki nggak? Aduh, saya bilang capek minta ampun. Nggak seperti itu ya. Naaman saat itu dia nggak ada GPS. Biar kalian bangun sedikit. Naaman nggak ada GPS. Dia cari ke sini, sana sini nggak langsung dapat. Itu namanya dulu itu rumah itu aneh-aneh. Dia mesti bertanya, di mana Elisa? Siapa Elisa? Nama Elisa banyak kali. Elisa yang ini. Mungkin satu ketemu, ya ini saya namanya Elisa. Bukan ini. Cari lagi. Capek nggak? Capek. Jangan kalian pikir waktu kita mau menerima dari Tuhan nggak perlu effort. Langsung dapat, tinggal duduk ongkang-ongkang kaki, tiba-tiba kesembuhan datang. Enggak. Naaman dia mencari. Mungkin naik onta saat itu ya. Naik onta emang enak. jedung, ada pernya kali sedikit ya. Sehari cuma nyampe berapa kilo. Dia mesti cari ke sana kemari. Pas sudah sampai di rumah Elisa,
Ini benar rumahnya. Akhirnya ketemu. Doa saya hampir dikabulkan. Sudah, Tuhan, thank you. Akhirnya saya bisa sembuh. Waktu di depan, di pekarangan, tiba-tiba Elisa berbicara, Tuhan berbicara kepada Elisa. Nanti ada seorang datang. Kenapa yang terjadi? Oh ya, Elisa tahu. Waktu dia tahu, Elisa luar biasa ya. Dia punya itu benar-benar nabi luar biasa. Zaman dulu dia bisa kirim email Tuhan sama dia. Tek, nyampe. Atau WhatsApp. Tuhan ngasih sa, nanti di depan ada orang sa. Namanya Elisa. Di depan ada orang. Oh iya. Akhirnya waktu Tuhan ngomong sama Elisa sedikit, oh iya, oke. Dia panggil, dia punya bujangnya siapa namanya? Gehazi, datang sini. Kenapa Pak? Di depan ada orang, kamu ngomong begini ke orang tersebut. Kalau dia datang ngomong, Bapak sakit kusta, pergi ke sungai Jordan, celup 7 kali. Akhirnya si Naaman datang dengan rombongan berdua atau bagaimana, baru sampai di pekarangan. Yes, akhirnya ketemu Elisa. Saya sudah capek nyari, akhirnya ketemu juga. Bujangnya keluar. Naaman ini panglima loh. Dia sudah terbiasa sekali kalau ketemu orang tuan rumah turun. Yang ini pembantunya yang keluar. Kalian kalau saya pernah datang ke rumah orang, cuma pembantunya doang yang keluar. Padahal yang tuannya di sana, pada saya penting. Tersinggung loh saya loh. Kenapa? Ini saya, misalnya saya mau ngasih sesuatu, misalnya sesuatu penting, orang nggak mau keluar, kasih pembantu doang, tersinggung kadang-kadang saya. Keluar kayak ngomong sepatah kata, 2 kata, gitu ya. Apa yang terjadi? Naaman tersinggung nggak? Tersinggung. Kenapa tersinggung? Dia itu panglima. Dia itu bukan orang kecil. Waktu dia katakan seperti gini, gue datang jauh-jauh, disuruh nyemplung di sungai Jordan 7 kali. Memang di tempat gue nggak ada yang lebih bersih gitu loh, harus yang di sungai Jordan. Gua nggak mau pokoknya. Kenapa? Gua sudah capek-capek kesini, ternyata tuh Elisa pembohong. Panas, Naaman panas sekali. Tapi akhirnya dia punya pembantunya Naaman katakan, Pak, kita sudah jauh-jauh datang ke sini, permintaannya simpel Pak, yang disuruh. Kalau misalnya permintaannya suruh potong ayam hitam 7 biji, iya nyari ayam hitam susah loh. Saya di pasar nyari ayam hitam setengah mati. Saya dulu pikir ayam hitam itu darahnya hitam, ternyata enggak, cuma bulunya doang hitam, gitu loh. Terus nyari ayam hitam, suruh. Saya pernah ada seorang yang pergi ke tempat gimana, disuruh dia beli minyak wangi. Minyak wanginya mahal loh. Berapa? Dibilang 7 juta ya, 7 juta. Saya bilang, ini apa sih? Giordano? Apa Gucci atau gimana? Minyak sesuatu. Yang jual siapa? Dia juga yang jual. Jadi permintaannya macam-macam, banyak sekali. Akhirnya pegawai ngomong sama Naaman, orang Elisa tidak minta macam-macam Pak, cuma suruh nyemplung 7 kali. Coba deh, daripada kita jauh-jauh gimana, kita lakukan. Akhirnya Naaman turun. Dia punya kemarahannya, ya sudah, yuk kita coba. Nggak ketemu Tuhan, ya sudah deh, nggak ada masalah. Kita ikuti perintah dia. Akhirnya dia pergi ke sungai Jordan, akhirnya dia celup 7 kali. Waktu dia keluar, tubuh dia yang kusta menjadi seperti bayi kulitnya, sembuh total. Kenapa Naaman bisa disembuhkan? Pertama satu, dia mencari Allah. Dia mencari orang yang diutus. Elisa adalah gambaran Allah. Dia mencari Allah. Waktu mencari Allah gampang nggak? Sulit. Tuhan katakan, bilang, kau mencari aku seperti mencari perak dan permata, maka kamu akan mendapatkannya. Enggak, tinggal ke gereja aja, tepuk tangan, pulang, saya dapat Allah, kamu nggak dapat Allah. Itu bukan iman. Pada waktu kita mencari Allah, begitu banyak kesulitan terjadi. Kamu akan habis uang, tenaga, dan waktu. Pada waktu kita mencari Allah, butuh iman yang luar biasa. Yang dikatakan, enggak, hidup saya enggak benar. Bukan hidup saya mencari Allah, kemarin enggak ada tuh yang namanya diberkati. Enggak ada tuh, yang lain sudah dapat sesuatu, saya enggak dapat apa-apa. Yang dapat cuma capek doang. Sama seperti di punya Naaman, berjalan ke sana kemari mencari Elisa. Enggak dapat, akhirnya dapat. Pada waktu dia dapat Allah, kadang-kadang apa yang Allah suruh ke kita
berbeda dengan pikiran kita. Kenapa? Harusnya Allah itu begini. Dengan pemahaman kita yang lama. Harusnya Elisa itu berbuat ini, baru dikatakan nabi. Naaman harus membuang semua pikiran lama dia dan taat apa yang disuruh. Walaupun kadang-kadang di luar nalar dia, ego dia, harus menundukkan ego dia. Kalau saat itu Naaman katakan, Elisa brengsek, gua gak percaya, gua pulang lagi. Sembuh gak? Tidak sembuh. Padahal sudah capek-capek di tengah jalan, sudah setengah jalan, enggak setengah jalan, sudah 97% lah katakan itu aja. Sudah berjalan 97% mau sampai, tapi karena pas ke 97% dia katakan give up, menyerah. Dapat nggak dia? Gak dapat. Salah Tuhan kah? Kah? Bukan salah Tuhan. Berkat Tuhan sudah sediakan, sudah ada di sini. Walaupun kalian pulang ke Syria, menangis kepada Tuhan, Tuhan gimana? Saya sudah capek-capek, saya sudah lakukan ini, soal itu sampai menangis. Karena kamu nggak taat, karena kamu nggak lakukan apa yang aku suruh, salah siapa? Terkadang kita pada waktu kita ingin menerima daripada Tuhan, kita masih memakai pemikiran kita dan kita katakan enggak. Caranya Elisa salah, cara saya yang benar. Ini yang mesti saya lakukan. Kenapa? Ego naik. Pemikiran kita pegang. Tuhan katakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Dan dikatakan bahwa ada satu ayat di kitab Amsal bagus banget yang dikatakan pelita hatiku. Ada ayatnya seperti gimana ya? Saya lupa. Pokoknya adalah pemikiran kita berbeda dengan pemikiran Tuhan. Pada waktu kita memaksakan kehendak kita untuk Tuhan jalankan seperti kemauan kita, itu bukan iman. Kenapa saya katakan itu bukan iman? Karena kita sebenarnya gini, ada identik yang namanya menuntut kepada Tuhan. Naaman katakan, gue sudah capek kesini. Elisa, pokoknya gak mau tahu, lu mesti sembuhin gue. Pada waktu kita punya tendensi untuk menuntut Allah untuk berbuat sesuatu dalam hidup kita, kita kan ngatur Allah. Harus berbuat sesuai dengan kemauan kita. Kadang-kadang kita memakai janji-janji Tuhan untuk menyetir Tuhan. Waktu kejadian Daud, pada waktu dia punya masalah dalam hidup dia, akhirnya Daud menguatkan diri dia, akhirnya dia berdoa kepada Tuhan, dia bertanya sama Tuhan, boleh nggak Tuhan, saya mengejar istri saya yang diculik. Kalau saya jadi Daud, Tuhan tolongin saya, istri saya diculik, pokoknya gimana caranya istri saya dibalikan kepada saya. Daud katakan, bolehkah aku mengejar istriku? Kalau Tuhan jawab bilang tidak, cari lagi posisi yang lain. Mungkin pertanyaan saya Tuhan nggak ngerti. Enggak, satu Daud katakan bahwa kalau Tuhan katakan tidak, it's okay. Akhirnya Tuhan katakan, yes, kejarlah. Tapi dia juga punya hikmat. Kenapa saya katakan, saya mengejar orang tersebut, kalau nggak berhasil, mau buat apa? Dan dia tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, akankah berhasil? Mungkin saya lupa dia punya pertanyaan. Tuhan katakan, berhasil. Yes. Tuhan bilang boleh dan berhasil. Besok akan ketemu nggak? Kalau kita katakan, kalau Tuhan bilang boleh dan berhasil, besok pasti dikasih. Itu pemikiran kalian. Apa yang dilakukan oleh Daud? 3 hari 3 malam tidak tahu mau kemana. Dia berjalan kecapean. 200 orang, dia punya pasukan 400 orang, 200 orang pasukannya sudah hampir kepayahan, hampir mau mati. Dia katakan, gue stop. Gue udah gak bisa cari gue lagi. Yang 200 masih percaya kepada Daud. Daud katakan, iya gue capek nih, istirahat deh. Enggak. Daud punya semangat luar biasa. Kalau Tuhan katakan pergilah dan akan berhasil, saya tetap berjalan. Itu iman. 3 hari 3 malam dia berjalan. 3 hari 3 malam dia berjalan terus menerus, dan akhirnya waktu di tengah jalan ngerumpi. Tengah jalan dia selalu marah-marah. Ketemu orang, lu gimana sih? Enggak. Daud di tengah jalan ada orang punya masalah, lagi kelaparan, orang kecil, bukan panglima, orang kecil. Dia katakan, aduh kasihan, gua capek, dia lebih capek lagi, gua kasih makan.
Waktu dia kasih makan Daud, apakah dikatakan, untung gak nih ya? Kalau gue kasih makan dia, untung gue apa? Daud gak berpikir seperti itu. Ini kasihan orang tersebut, kasih makan. Masih mending kalau kasih makan cuma sebungkus, 3 bungkus ya. 3 kue ya. 3 stok buat berapa orang, mungkin yang lain juga, ngapain lu ngasih? Kita aja masih kurang. Daud katakan, no. Ini orang lagi kasihan. Daud punya masalah besar, dia masih mikirin orang lain. Pada waktu dia kasih orang tersebut, baru setelah dia kenyang, dia tanya, nama lu siapa? Dari mana kemana? Baru waktu dia ngomong, saya adalah orang Mesir, orang Amalek. Ini yang saya cari-cari. Ini yang saya cari-cari ternyata. Ini titik terang yang akhirnya Tuhan buka jalan. Setelah 3 hari 3 malam, saya mencari. Itu iman. Kalau kalian berharap setelah ada janji Tuhan, dikata iya, dan Tuhan katakan berhasil, besok terjadi, itu bukan iman. Iman kalian akan diuji dengan kesulitan dan penderitaan. Tapi kalau kalian tidak mengerti cara handle penderitaan tersebut, Daud iman dia dicek, dites dengan 3 hari 3 malam. Bagi Tuhan 3 hari 3 malam gak ada apa-apanya ya. Musa 40 hari gak makan loh. Jadi kalau bagi Tuhan, Daud 3 hari 3 malam gak makan masih biasa. Musa kemarin 80 hari. Lu masa 3 hari aja enggak ini? Enggak lah ya. Kita kalau dites sama Tuhan 3 hari juga agak sedikit ngomel. Tetapi saya katakan bahwa waktu Daud mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, dia tahu cara menghandle. Dan apa yang terjadi? Iman dia semakin kuat. Kenapa saya bilang iman dia semakin kuat? Seminggu kemudian dia jadi raja loh. Bener ya? Seminggu kemudian ya? Seminggu kemudian jadi raja. Yang tadinya dia seminggu sebelumnya dia hampir mati, mau dilemparin batu sama pengikutnya, seminggu kemudian dia jadi raja. Bagi Tuhan 3 hari 3 malam nggak makan, nggak ada artinya dengan apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kadangkala kita pada waktu kita mencoba untuk beriman kepada Tuhan, kita memakai pemikiran kita sendiri. Naaman pada waktu dia menghadap Elisa, menghadap Allah, dia tidak memakai, walaupun mungkin dia memakai pemikiran sendiri, tapi dia ada orang-orang yang menguatkan dia. Kalau kalian masih lemah, carilah orang-orang yang menguatkan kalian untuk bisa percaya kepada Tuhan, untuk percaya kepada apa yang dia suruh. Jangan kita katakan bahwa enggak benar, cara gue lebih benar daripada caranya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kalian tidak bisa menerima. Ini yang dilakukan oleh penduduk Israel di Nazaret. Gua orang Kristen, gua orang Israel, Tuhan pasti berkatin gua. Gua sudah ke gereja, gua sudah lakukan ini, gua sudah lakukan itu, gua sudah baca firman segala macam. Tuhan harus lakukan sesuatu dalam hidup saya. Kalian menuntut Tuhan. Waktu kalian menuntut Tuhan, saya baru ngomong tadi pada Aling. Waktu kita, kalau lagi nuntut Aling, saya nggak pernah ngomong hal-hal yang baik terhadap Aling. Misalnya kayak gini, kayak kemarin misalnya ada yang STNK yang hilang, saya nuntut dia. Lu gimana sih naruh STNK nggak bener? Saya langsung ngomong yang jelek-jelek. Yang semua yang jelek-jelek dari Aling saya ngomong semua. Kenapa? Saya nuntut kepada dia. Kenapa lu bekerja seperti begini? Kalau kalian menuntut kepada Allah, apa yang akan kalian lakukan? Kejelekan Tuhan akan kalian keluarkan. Tuhan mana? Saya sudah nunggu 1 minggu. Tuhan dengar nggak sih? Semua kejelekan Tuhan akan kalian ucarakan kepada Tuhan. Yang tadinya bersyukur, Tuhan katakan bersyukurlah senantiasa, boro-boro kata bersyukur. Kita katakan, nih listnya Tuhan tuh nggak bener semua segini. Kalau misal Tuhan kabar, saya cari orang lagi deh, biar ngejelasin sama Tuhan. Itu yang sering kita lakukan. Kenapa saya bilang, saya katakan, saya pernah ada kejadian, saya takut sekali masuk neraka. Saya beberapa kali saya ngomong dengan pendeta, saya nggak tahu kalau minggu depan, bulan depan, tahun depan kalau saya mati, saya masuk surga atau tidak. Mungkin hari ini kalau misalnya saya mati, saya masuk surga. Kenapa? Saya lagi happy di dalam Tuhan. Saya lagi kuat di dalam Tuhan, lagi baca firman Tuhan. Tapi kalau bulan depan, kalau saya lagi down, kalau saya lagi pikiran saya snap sedikit, kita nggak tahu. Karena saya pernah 12 tahun jauh daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Orang tersebut, pendeta tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Ada satu ketakutan luar biasa. Saya takut masuk neraka. Dan apa yang terjadi? Mungkin beberapa tahun yang lalu Tuhan ngomong sebegini sama saya. Kamu jangan takut masuk neraka. Kalau kamu masuk neraka, aku akan menemani kamu di neraka.
Luar biasa. Kenapa? Sudah cukup. Kenapa? Ada Yesus di neraka. Sudah cukup. Akhirnya saya nggak takut lagi dengan neraka. Karena Tuhan janji kepada saya, kalau saya masuk neraka, Yesus akan menemani saya ke dalam neraka. Satu janji yang luar biasa. Saya nggak nutut lagi pada Tuhan. Tuhan, saya harus masuk surga. Saya harus masuk surga. Karena janji Tuhan, Tuhan akan menemani kalian sampai Maranatha. Apa yang terjadi? Hati saya tenang. Saya nggak nuntut lagi sama Tuhan, harus saya punya ini, harus saya diberkati ini, segala macam. Di mana ada Yesus is enough. Di mana ada Allah is enough. Dan apa yang terjadi? Itu iman. Kalian nggak nuntut sama Tuhan. Kalau Tuhan berikan mobil, is okay, no problem. Memang Tuhan katakan bahwa kamu akan diberikan mobil. Kalau diberikan mobil tahun depan, is okay. Kalau 5 tahun lagi, is okay. Hari ini saya bisa berjalan ke sana kemari walaupun panas, is okay. Is even better. Kenapa saya bilang is even better? Kemana saya berjalan, ada Yesus di samping saya. Is enough. Kenapa saya ngomong seperti itu? Pada waktu kalian menuntut kepada Tuhan, Tuhan harus berbuat ini dan itu karena saya adalah ini dan itu. Ini dilakukan oleh orang-orang Israel di Nazaret. Akhirnya Tuhan sampai berkata bahwa Tuhan tidak akan lakukan segala apapun berdasarkan status kalian. Kalian baru bisa menerima sesuatu daripada Tuhan kalau kalian punya iman. Iman itu bukan menangis. Iman itu bukan meminta. Iman itu bukan kalian kumpulkan apa dengan perasaan kalian, bukan. Iman tersebut akan diuji dengan penderitaan dan kesulitan. Tanpa kesulitan, tanpa penderitaan, apa yang di mulut kalian nggak tahu. Atau bisa dikatakan semu. Tapi kalau dalam penderitaan, dalam kesulitan, iman kalian diuji, akan kelihatan iman kalian. Tapi sekali lagi, di dalam penderitaan kalian, di dalam kesulitan kalian harus mengerti bagaimana cara menghandle kesulitan tersebut. Kalau kalian tidak mengerti, hancur iman kalian. Dan apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kalian, tidak akan dapat. Mau contoh, orang Israel waktu keluar dari Mesir. 1,2 juta orang, tidak dapat satu orang pun, walau Tuhan sudah berjanji akan mengirim mereka ke tanah Kanaan. Cuman 2 orang yang Tuhan berikan, Yosua dan Kaleb. Kenapa? 2 orang ini punya iman luar biasa. Dari situ